Yang cerita apa pernah mentobatkan 1000 penjahat itu? 100.000. Oh, 100.000. Iya. 100.000 penjahat. Iya. Oh iya. Dan mengapa kita harus husnudzon kepada hambanya? Kalau kepada Allah jelas, karena Iya, itu Kak, Sang Maha Esa, sama Pencipta ya. Ya kita semua kan iya ya, milik Allah. milik Allah. Dan yang menjadi pertanyaannya, mengapa kita harus husnudzon kepada Pada manusia. manusia? Jawabannya supaya hati kita, pertama hati kita bahagia, senang. Kemudian kita melihat semua makhluk manusia itu ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melihat yang menciptakan. Karena yang semua yang diciptakan oleh Allah itu pasti ada keistimewaannya, ada kesempurnaannya. Iya, Gitu. iya. Iya. Lah makane ojo ojo suudon se kancamu gorong sanggup bayar utang kok jare dianggap melayu. Se loro paling nang jero omah. Ya. Lah anu tat. Yang cerita Syekh Abdul Qadir itu apa pernah mentobatkan 1000 penjahat itu? 100.000. Oh, 100.000. Iya. 100.000 penjahat. Iya. Itu loh, 100.000 penjahat. Loh, banyak Iya, ya? banyak. Beliau ya tadi beliau lahir tanggal 1 Ramadan. Beliau lahir di kota Jilan. Nah, itu Iya. Jilani akhirnya jadi nama beliau di akhir itu. Ya. Itu apa ya? Al-Jailani itu adalah kebiasaan ulama dahulu. Iya. Seperti Senawi Al-Bandani, Iya. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu. Jadi itu budaya baru yang baik. Atau istilah agamanya bid'ah hasanah. Iya. Jadi secara nggak langsung juga menunjukkan tempat daerahnya. Ya, tempat daerahnya. Karena mencintai negeri kelahiran adalah hubbul watan minal iman. Hubbul watan minal iman. Pasti. Ya itu dari dulu seperti itu. Mencintai tanah kelahirannya. Karena apa? Karena bersyukur. Karena telah dilahirkan di muka bumi ini. Iya. Di tanah itu juga gitu. Nah, sekarang saya di Indonesia, jangan di Indonesia. Di Surabaya gitu. Ya. 100.000. Ya. Itu semua penjahat, maksudnya penjahat itu penjahat semua gitu atau gimana? Ya, 100.000 itu adalah para tukang begal penjahat. Mulai dari penjahat kelas teri sampai kelas kakap. Nah, kelas teri ya yang mabuk di jalan-jalan itu. Kalau kelas kakap ya tikus dikasih. Oh iya. Ya Allah. Dan semuanya itu tobat di hadapan Syekh Abdul Qadir Jailani. Sehingga beliau biasa bertemu dengan para menteri, para pimpinan negara Islam saat itu. Karena mereka itu tobat di hadapan beliau. Sehingga awalnya korupsi, akhirnya tobat. Sehingga semua yang dikorupsi itu dikembalikan kepada negara, kemudian dibagikan kepada yang berhak. Ya alhamdulillah, terima kasih. Apa kita coba langsung masuk ke nasihat pertama? Ya, kita coba masuk. Ada poin yang tadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu bukan hanya ke Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tapi ke Sayyidina Umar juga, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Napa niki? Nasabnya. Nasabnya itu. Ya Allah. Iya tadi. Iya. Di kitab ini, di kitab Futhul Ghaib. Di kitab. Oh nggih. Di sini kitab Futhul Ghaib, tapi di dalamnya terdiri banyak kitab. Oh. Dan semuanya karangan Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir Jailani.
di bagian akhirnya ada Kitabul Ghaib karena Syekh Abdul Qadir Jalani, cetakan Sirka Maktaba wa Matba'a Mustafa Al-Babi Al-Halbi wa Uladuhu Misr. Ini cetakan Mesir. Cetakan Mesir. Ya. Beliau secara nasab ke Kanjeng Nabi dari Kanjeng Nabi itu dari Hasan dan Husain melalui ayah dan ibunya. Iya. Sayyidina Hasan dan Husain itu putranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Iya. Nah, itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu suami daripada putrinya Rasulullah adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha wa anha. Kemudian tadi Sayyidina Abu Bakar itu dari itu ya. Nenek bapaknya. Nenek bapaknya. Ya, nenek bapaknya Syekh Abdul Qadir Jalani. Abu Saleh Musa Jangki Tausat. Oh, nggih. Saudara Umar sama Utsman itu di mana, Zat? Iya. Secara nasabnya. Melalui jalur nasab ibunya Syekh Abdul Qadir Jalani. Sayyidina Umar. Ya, Sayyidina Umar. Sayyidina Utsman juga dari ibunya. Oh. Bukan langsung tapi ada iya. Ini disebutkan Sayyidina Abdullah Al-Mahajjad At-Tasi. Kakek yang nomor 9. Itu punya hubungan dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Utsman dan Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab ya, Umar bin Khattab ya. Iya, Umar bin Khattab. Ya, sama Sayyidina Utsman bin Affan gitu. Ya Allah. Ya. Karena apa? Karena empat sahabat utama Rasulullah ini punya hubungan langsung dengan Rasulullah, baik secara darah atau perkawinan. Ya Allah, ya Allah. Jadi, mengapa mereka berlomba-lomba seperti itu? Karena Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya semua nasab manusia di dunia ini akan terputus di hari kiamat, kecuali nasab atau silsilah yang bersambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang akan kekal. Sehingga para sahabat itu ingin menjadi keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga 4 sahabat utama ini, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar itu menjadi mertua Rasulullah. Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali jadi menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, dan semuanya itu punya hubungan darah dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pak, modelnya kan kayak Syekh Abdul Qadir itu kayak wadah, cucuran gen dari keindahan-keindahan dari Kanjeng Nabi, dari Ali bin Abi Thalib, dari Fatimah, dari Hasan, dari Husain, dari Abu Bakar, dari Umar, dari Utsman. Waduh, ngumpul dari sijin. Ya Allah. Nggih. Makanya tidak heran ketika beliau masih bayi sudah puasa. Iya, sudah bisa menahan laparnya. Nggih. Ya Allah. Ya Allah. Nggih. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari kemuliaan yang diberikan kepada Syekh Abdul Qadir Jalani. Amin. Dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Monggo nasihat pertama. Oh, Ustaz, sebelum ke nasihat pertama, saya mau membahas dikit tentang nama judul kitab ini dulu gitu loh. Terbukanya hal yang gaib lah. Hal gaib yang seperti apa gitu, biar nggak salah. Maksudnya saya sendiri masih ketika pertama baca itu ya juga bingung, terbukanya hal yang gaib. Hal gaib yang seperti apa gitu yang akan dibuka gitu. Ya. Untuk jembatannya saja sebelum nasihat pertama. Ini namanya kitab Futuhul Ghaib. Artinya terbuka hal yang gaib. Apa rahasia dari nama kitab ini? Itu ada di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Pembukaan surat Al-Baqarah. Oh. Bagi orang lain itu sudah biasa. Karena kita sering baca di tahlil. Iya. Alif Lam Mim ya. Itu termasuk Ismullahil A'dam. Nama Allah yang agung. Jadi kalau kita baca ayat-ayat tersebut, misalnya doa-doa kita panjatkan itu lebih dekat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalamnya banyak makna yang terkandung. Inti-inti dari agama Islam di situ.
di ayat 1 Ya. sampai 5. Ya. Nah, mari kita sedikit mengkaji. Gimana itu, Dad? Ya. Ya, monggo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, waduh. Ya, yang artinya alif lam mim. Itu disebut huruf muqatta'ah. Huruf yang terpisah. Iya. Kalau dalam bahasa sendiri itu nggak ada artinya. Kalau secara bahasanya alif sendiri, lam sendiri, mim itu nggak ada artinya kan? Tapi kenapa kok gitu, Dad? Kok ada alif lam mim? Nah, itu jadi rumus. Jadi rumus untuk pembukaan setiap surat. Sebagian surat-surat Al-Quran itu ada pembukaannya itu. Iya. Kode Iya. itu. Bahwa surat ini luar biasa artinya. Jadi dikasih kode. Oh, iya. Mayoritas ulama tafsir alif lam mim itu hakikat artinya itu hanya Allah yang mengetahui. Jadi hakikat maknanya hanya Gusti Allah Allah. sendiri yang tahu. Tetapi sebagian ulama tafsir itu menafsiri alif itu berarti Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ya. hakikat maknanya memang Gusti Allah yang tahu. Ya. Tapi sebagai manusia boleh juga atau maksudnya Ya. kayak memaknai sedikit Ya. gitu. Dan Ya, tafsir Al-Quran itu hendaknya dengan riwayat. Ada riwayatnya. Salah satu riwayat menjelaskan adalah alif lam mim. Alif itu berarti Allah. Iya. Kemudian lam berarti Jibril, mim berarti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebagai kode bahwa alif lam mim itu zat yang berperan tentang masalah Al-Quran ini. Jadi yang berperan dalam Al-Quran ini 3 zat ini. Yang pertama Allah sebagai pemilik wahyu ini. Jibril itu sebagai messenger, membawa pesan, membawa wahyu. Nabi Muhammad itu membawa pesan juga kepada seluruh alam semesta. Iya. Gusti Allah ini sayang banget nih kalau Kanjeng Nabi nih. Ya. Di antara begitu banyak rasulnya Kanjeng Nabi tok nih sini. Ya. Dan kalau disebutkan dalam Al-Quran itu pasti dengan nama yang baik. Bukan namanya saja, tapi gelarnya yang baik. Kanjeng Nabi. Ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul. Bukan nama Nabi Muhammad, tapi ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul. Jadi kalau Nabi lain selain Nabi Muhammad itu Ibrahim, Musa, itu disebut langsung namanya itu. Kalau Nabi Muhammad khusus istimewa. Ya Allah. Terus Ya. alif lam mim Dzalikal kitabul la raiba fi. Dzalikal kitabul la raiba fi. Ini adalah Al-Quran, kitab suci yang diturunkan oleh malaikat Jibril. Firman Allah itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Iya. 100% benar. Karena semua yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah benar 100%. Jadi termasuk rukun iman yang nomor berapa? Nomor 3. Ya, yang pertama 3. iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat, kitab, 4, Rasul, 5, kiamat, qadar. Waduh, aku mulai awal mana ya. Ini saya memang harus mulai awal lagi, Ustaz. Aku pengen mondok kak temen. Oke. Ya. Jadi alif lam mim sebagai kode tadi. Jadi salah satu hikmah daripada huruf muqatta'ah itu adalah sebagai kode bahwa kode keras. Kalau istilah sekarang kode keras. Ini kode keras dari Allah bahwa surat ini mengandung arti yang sangat luar biasa. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini
adalah suatu keadaan yang mulia. Tujuan yang dicapai orang yang berpuasa itu adalah orang yang bertakwa. Oh iya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam Siap. kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, sesungguhnya telah diwajibkan untuk kalian untuk puasa di bulan suci Ramadan ini. Oke. Nanti Ramadannya di ayat setelahnya. Ini perintah untuk puasa. Iya, iya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana Allah mewajibkan puasa ini kepada orang-orang sebelum kalian. Iya. Jadi umat sebelum kita sudah dianjurkan puasa. Puasa. Puasanya juga sama kan? Modelnya gitu juga sama. Ya secara umum sama. Sama. Tapi waktunya mungkin agak berbeda. Oh, oke. Seperti zaman Nabi Musa itu juga diwajibkan puasa. Kemudian tujuannya apa puasa? La'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Apalagi orang yang bertakwa ini cirinya ini. Iya. Yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, ini kembali ke kita ini. Iya, okay. Ciri orang yang bertakwa adalah orang yang beriman kepada hal yang ghaib. Oh iya. Ya. Oh iya. Jadi iya. Terbukanya hal yang gaib. Salah satu ciri orang beriman itu percaya dengan hal yang gaib. ya. Oh, nggih. Iya. Ya, hal yang gaib ini, mengapa kita harus percaya yang gaib? Karena hampir seluruhnya atau mayoritas itu dari ajaran Islam, agama Islam adalah hal yang gaib. Seperti rukun 6 ini semuanya gaib. Gaib, ya. Semua 6-nya itu gaib, ya. Persoalan hati itu, persoalan yang hanya kita sendiri dan Gusti Allah yang tahu. Lebih-lebih Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala itu Maha Gaib. Iya. Maha Gaib dan wadhahir. Allah itu gaib bagi kita karena kita tidak kuat. Allah Maha Dhahir, Allah itu sangat tampak sekali sehingga kita tidak mampu melihatnya. Seperti lampu ini. Ya, misalnya kita lihat matahari. Iya. Misalnya matahari di atas kita. Waduh. Nggak bisa lihat. Meleleh ini. Nah, itu gambaran. Es cair. Ya, itu gambaran iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Gaib. Oh. Itu juga ada kan yang di kisah Nabi Musa itu, yang ingin berjumpa dengan zat Allah. Ya. Nah, ini di pertengahan surah Baqarah itu dijelaskan dengan jelas firman Allah yang menjelaskan bahwa salah satu mukjizat Nabi Musa adalah bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut kalimullah. Iya. Nabi yang bisa komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Okay. Ketika komunikasi itu Bani Israel itu penasaran, pengen dengar. Pengen dengar langsung. Ini nabi kami ini bohong atau tidak? Oh, nggih. Enggak percaya gitu. Akhirnya Nabi Musa memanggil 70 orang. Dipanggil, ayo kalau nggak percaya ikut saya. Tapi syaratnya kalian harus puasa dulu selama 40 hari supaya kalian kuat. Nanti kalau nggak puasa nanti nggak kuat. Iya. Oh gitu ya? Iya. Oh, iya. Puasa itu biar kuat juga. Iya. 40 hari. Ya, sumu tasihu. Puasalah kalian supaya kita sehat. Salah satu hikmah manfaat puasa adalah sehat. Iya. Jadi supaya kuat kalian harus puasa. Harus bersih karena puasa itu membersihkan hati semua, dibersihkan supaya kita pantas mendengar firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya setelah 40 hari puasa, disuruh puasa, itu pergi ke Bukit Tursina. Ini ada di kitab Ibnu Katsir. Iya. Ada kitab Ibnu Katsir dijelaskan dengan jelas oleh Imam Ibnu Katsir, Nabi Musa menyuruh
kaumnya Bani Israel yang 70 orang ini setelah puasa 40 hari bersama-sama di Bukit Tur Sina. Ketika di Bukit Tur Sina melakukan sholat. Ketika sujud, nah, itu awan datang semua, jadi gelap. Mereka sujud, Nabi Musa komunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika sujud itu, mereka bisa mendengar firman Allah ketika berkomunikasi dengan Nabi Musa alaihi salam. Terus ketika mereka bisa melihat, ini kan luar biasa, bisa mendengar. Ketika mereka bisa mendengar nggak cukup, nggak puas gitu. Nggak puas. Setelah selesai komunikasi, wahai Nabi Musa, Nabi Allah Musa alaihissalam, kami percaya engkau bisa komunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kami ingin bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Nabi Musa marah pertama. Saya aja belum pernah berkali kalian. Iya. Tapi ketika mendengar itu, ya namanya Nabi Musa itu sayang dengan kaumnya. Akhirnya mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, kaumku dan saya sendiri ingin melihat zat Engkau ya Allah. Kemudian Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya disuruh untuk ke gunung lagi, puasa lagi, ke gunung lagi. Ketika di gunung sujud, sholat, sujud, datang awan gelap. Ketika itu Allah tajalli ke gunung, gunungnya hancur. Ketika hancur, mereka langsung mati. Semua 70 orang itu mati. Kecuali Nabi Musa alaihissalam. Tapi mati. Wis cukup ae disyukuri. Onone apa wis disyukuri ae. Ini namanya manusia nggak ada cukupnya. Setan pinter. Pinter bohong. Meninggal semua 70 tadi. Nah, lah terus Nabi Musa gimana tuh? Kan begitu cinta sama kaum. Iya, akhirnya berdoa, ya Allah, hidupkanlah lagi. Waduh Nabi Musa ya. Luar biasa Nabi Musa. Begitu cintanya sama kaumnya itu. Ya. Itu akhirnya terus akhirnya tobat itu bukan tobat. 70 hidup lagi terus tobat. Masih minta lagi apa? Enggak minta lagi. Ya banyak di surah Baqarah itu mayoritas itu menceritakan dengan Bani Israel. Nabi Musa diberi banyak kemuliaan, tapi kebanyakan mereka nggak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Musa dan kaumnya itu tidak bisa melihat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu riwayat menyatakan satu-satunya manusia yang bisa melihat dari Allah di dunia ini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra dan Mi'raj. Itu salah satu riwayat mengatakan bahwa hanya Nabi Muhammad yang mampu melihat dari Allah di dunia. Kalau di hari kiamat orang yang beriman, para nabi dan rasul itu bisa melihat dari Allah. Itu menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Ada yang mengatakan kita nggak bisa melihat dari Allah baik dunia dan akhirat. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah bisa kita melihat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah kenikmatan yang paling besar yang dinikmati oleh kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita diberi rezeki oleh Allah bisa melihat wajah indah Rasulullah dan bisa melihat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.